Lebaran, saat yang ditunggu-tunggu untuk berkumpul dengan keluarga, saling memaafkan, dan menikmati hidangan lezat bersama. Tetapi, ada satu hal yang kadang membuat kita merasa tidak nyaman. Pertanyaan-pertanyaan yang datang dari saudara-saudara kita yang tampaknya selalu ingin tahu lebih banyak tentang hidup kita. Kapan nikah? Kapan punya anak? Kerja di mana sekarang? Sebuah pertanyaan yang sebenarnya mungkin muncul karena rasa ingin tahu, tapi terkadang bisa bikin kita merasa tertekan. Kita merasa seperti berada di ruang sidang keluarga, seolah-olah kita harus memberikan jawaban yang sempurna. Padahal, kalau dipikir-pikir, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya cuma basa-basi. Tapi, kenapa ya kita merasa marah atau canggung saat mereka bertanya? Mungkin karena kita terlalu menganggap itu sebagai serangan atau tekanan. Tapi, bayangkan kalau kita bisa tetap tenang, menjaga diri, dan tidak memberi emosi pada pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau kita bisa menjawab dengan bijaksana tanpa merasa terpojok, itu bukan hanya soal melindungi hati kita, tapi juga melatih mental kita untuk lebih kuat dan lebih sabar. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan teknik stoik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tanpa emosi, bahkan menjadikannya sebagai kesempatan untuk latihan mental kita. Kita akan ubah momen canggung menjadi momen untuk melatih kedewasaan kita. Jadi, siap-siap, kita mulai sekarang. Pertanyaan-pertanyaan seperti, kapan nikah? Atau, kerja di mana sekarang? Bisa terasa sangat pribadi, terutama ketika kita sedang merasa belum siap dengan jawaban yang dianggap ideal menurut standar sosial. Tapi, sebenarnya masalah bukan terletak pada pertanyaan itu sendiri. Masalahnya adalah bagaimana kita menanggapi pertanyaan tersebut. Kenapa bisa begitu? Kebanyakan dari kita merasa sakit hati atau marah karena kita menganggap pertanyaan tersebut sebagai serangan pribadi. Kita merasa seperti ada sesuatu yang salah dengan hidup kita, karena pertanyaan itu mencerminkan sesuatu yang kita anggap masih kurang atau belum tercapai. Misalnya, jika kita belum menikah di usia yang dianggap ideal oleh orang lain, pertanyaan itu bisa membuat kita merasa gagal atau seperti ada yang kurang dari diri kita. Padahal, sebenarnya, tidak ada yang salah dengan situasi kita. Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Apa yang mungkin terasa tepat bagi satu orang, belum tentu berlaku untuk orang lain. Ketika seseorang bertanya tentang pernikahan atau pekerjaan kita, seringkali itu bukan niat untuk menghakimi, melainkan hanya ketidaktahuan mereka tentang bagaimana kita menjalani hidup. Mereka mungkin hanya mencari topik pembicaraan untuk mengisi kekosongan obrolan, dan ini adalah hal yang wajar dalam suasana kumpul keluarga yang penuh dengan obrolan ringan. Yang menjadi masalah adalah kita seringkali menilai pertanyaan itu terlalu serius, terlalu dalam. Kita memberi makna yang berlebihan pada setiap pertanyaan yang muncul, seolah itu adalah sesuatu yang harus dijawab dengan sempurna. Kenyataannya, pertanyaan-pertanyaan itu tidak lebih dari sebuah basa-basi. Terkadang, mereka tidak terlalu peduli dengan jawabannya. Mereka hanya mencoba berbicara dan mencari koneksi dengan kita. Jadi, kenapa kita harus merasa marah atau tersinggung? Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak memberikan kekuatan pada orang lain untuk merusak ketenangan kita. Apa yang orang lain katakan atau tanyakan kepada kita sebenarnya berada di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita meresponsnya. Jangan biarkan pertanyaan itu mengganggu kedamaian hati kita. Cobalah untuk melihatnya dengan perspektif yang lebih ringan, bahwa itu hanya sebuah pertanyaan, dan kita punya pilihan untuk meresponsnya dengan tenang, bukan dengan emosi. Ingat, Lebaran adalah waktu yang seharusnya penuh dengan kedamaian, bukan ketegangan. Jangan biarkan pertanyaan orang lain merusak suasana hati dan momen yang seharusnya indah ini. Dalam hidup, ada dua jenis hal yang bisa kita hadapi. Hal-hal yang berada dalam kendali kita dan hal-hal yang tidak. Ini adalah salah satu prinsip dasar dalam stoikisme yang disebut sebagai dikotomi kendali. Hal yang bisa kita kontrol adalah sikap kita, reaksi kita, dan pemikiran kita. Sementara hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti apa yang orang lain katakan atau pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Coba perhatikan, ketika seseorang bertanya, kapan nikah?
Atau, kenapa belum punya anak? Apa yang sebenarnya mengganggu kita? Apakah itu pertanyaannya, atau bagaimana kita meresponsnya? Banyak dari kita merasa terganggu atau marah karena kita merasa pertanyaan tersebut mengancam harga diri kita. Padahal, harga diri kita tidak seharusnya bergantung pada apa yang orang lain katakan atau harapkan dari kita. Sebelum kita memasuki rumah keluarga saat Lebaran atau acara kumpul lainnya, kita bisa mempersiapkan diri dengan mengingatkan diri sendiri tentang dikotomi kendali ini. Kita tahu bahwa orang akan bertanya, dan itu bukan hal yang bisa kita kontrol. Tapi, apa yang bisa kita kontrol adalah reaksi kita terhadap pertanyaan tersebut. Kita bisa memilih untuk tidak membiarkan pertanyaan-pertanyaan itu mengganggu perasaan kita dan tetap tenang. Seperti yang diajarkan oleh Stoikisme, kita bisa memutuskan untuk tidak memberikan ruang dalam hati kita untuk rasa marah, cemas, atau tertekan. Dengan menerapkan prinsip ini, kita belajar untuk mengelola diri kita sendiri, bukan mengharapkan dunia untuk berubah. Tidak ada gunanya marah atau frustasi karena orang bertanya tentang hal-hal yang belum kita capai. Itu bukan kesalahan mereka. Itu adalah bagian dari hidup dan cara mereka berinteraksi dengan kita. Yang penting adalah bagaimana kita meresponsnya. Jadi, saat kita mulai merasa tertekan dengan pertanyaan itu, kita bisa mengingatkan diri kita dengan tenang. Ini di luar kendaliku. Yang bisa aku kontrol adalah bagaimana aku meresponsnya. Dengan cara ini, kita akan merasa lebih ringan, lebih tenang, dan lebih bijaksana. Stoicisme mengajarkan kita untuk selalu berasumsi baik, amor fati, terhadap setiap situasi. Seringkali kita merasa tersinggung karena kita berpikir bahwa pertanyaan itu datang dari niat buruk atau karena orang lain ingin menjatuhkan kita. Padahal, kenyataannya banyak orang yang bertanya bukan karena mereka ingin menghakimi kita, melainkan karena mereka kekurangan topik pembicaraan atau hanya ingin berbicara. Pertanyaan seperti kapan nikah atau kapan punya anak mungkin terasa sangat pribadi, tetapi seringkali itu hanya sebuah pertanyaan umum yang diucapkan dengan niat baik. Mereka bukan bertanya karena ingin merendahkan kita, tetapi hanya karena mereka ingin berbicara. Jika kita melihatnya dengan perspektif ini, kita tidak akan merasa tersinggung atau marah. Mereka tidak berniat jahat. Hanya saja mereka mungkin tidak tahu bagaimana cara lain untuk memulai percakapan. Selain itu, ada kalanya orang bertanya tanpa memikirkan perasaan kita. Mereka mungkin tidak tahu bahwa pertanyaan mereka bisa membuat kita merasa tidak nyaman. Ini adalah hal yang sangat manusiawi. Banyak orang yang bertanya dengan niat baik, meskipun tidak tahu bahwa kita mungkin sedang menghadapi masalah pribadi yang membuat pertanyaan mereka terasa berat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memfilter pertanyaan-pertanyaan itu dengan kebijaksanaan dan menganggapnya sebagai hal yang tidak perlu dibawa terlalu jauh. Misalnya, jika seseorang bertanya, "Kapan nikah?" kita bisa memilih untuk tidak memberikan jawaban yang panjang lebar atau defensif. Cukup jawab dengan senyuman dan sikap yang rendah hati, seperti, "Doakan saja ya tante, semua ada waktunya." Dengan jawaban yang singkat dan tenang, kita menunjukkan bahwa kita bisa mengendalikan diri dan tidak membiarkan pertanyaan itu merusak mood kita. Dengan menggunakan pendekatan ini, kita bisa mengurangi rasa cemas dan frustrasi yang muncul akibat pertanyaan-pertanyaan yang tidak kita sukai. Kita mengasumsikan bahwa mereka tidak bermaksud buruk, dan kita memilih untuk merespons dengan cara yang penuh kebijaksanaan. Salah satu hal yang paling penting yang diajarkan oleh Stoikisme adalah bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh status sosial atau status kehidupan kita. Nilai kita bukan diukur dari apakah kita sudah menikah, sudah punya anak, atau sudah memiliki pekerjaan yang diinginkan oleh banyak orang. Nilai kita ditentukan oleh karakter kita, tindakan kita, dan bagaimana kita menghadapi tantangan hidup. Seringkali kita merasa bahwa status pernikahan atau pekerjaan adalah cerminan dari siapa kita, dan kita merasa cemas ketika orang lain bertanya tentang itu. Kita berpikir,
Apakah mereka menilai saya karena saya belum menikah? Atau apakah mereka berpikir saya gagal karena pekerjaan saya belum sesuai dengan ekspektasi mereka? Padahal kenyataannya, status kita tidak menentukan seberapa berharganya diri kita. Karakter dan integritas diri kitalah yang lebih penting. Bayangkan jika kita bisa tetap tenang, sopan dan penuh integritas meskipun ditekan dengan pertanyaan-pertanyaan pribadi. Itu adalah bentuk kemenangan yang sejati. Kita menunjukkan bahwa kita lebih matang daripada orang-orang yang tidak memahami perasaan kita. Kita tetap tegar dan tidak membiarkan pertanyaan mereka mengganggu keseimbangan hidup kita. Jadi, ketika kita merasa tertekan dengan pertanyaan tentang status kita bisa mengingatkan diri kita bahwa karakter kita jauh lebih penting daripada apa yang orang lain pikirkan. Tidak ada yang bisa merusak integritas kita, kecuali kita sendiri yang memberikannya izin. Jika kita bisa tetap tenang dan sopan, meskipun diserang dengan pertanyaan yang membuat kita tidak nyaman, kita sebenarnya telah menunjukkan bahwa kita lebih kuat dan lebih bijaksana daripada mereka yang bertanya tanpa empati. Dengan menjaga integritas diri, kita tidak hanya menunjukkan kepada orang lain bahwa kita adalah pribadi yang kuat, tetapi juga membuktikan kepada diri kita sendiri bahwa kita tidak tergantung pada pengakuan orang lain untuk merasa cukup. Dengan menerapkan prinsip-prinsip stoik, kita tidak hanya mampu menghadapi pertanyaan-pertanyaan pribadi dengan lebih bijaksana, tetapi kita juga belajar untuk mengendalikan diri, menjaga integritas, dan menghargai diri kita sendiri. Stoikisme mengajarkan kita bahwa apa yang orang lain katakan atau pikirkan bukanlah hal yang harus kita khawatirkan. Yang penting adalah bagaimana kita meresponsnya. Lebaran adalah waktu yang tepat untuk memaafkan, baik itu pada orang lain maupun pada diri kita sendiri. Terkadang, kita perlu memaafkan ketidaktahuan orang lain yang mungkin tidak sadar bahwa pertanyaan mereka bisa membuat kita merasa canggung atau tertekan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita meresponsnya, dengan bijaksana, bukan dengan emosi. Memaafkan bukan hanya tentang orang lain, tapi juga tentang memberi kesempatan pada diri kita untuk merasa lebih ringan. Jadi, jangan biarkan pertanyaan-pertanyaan itu merusak suasana hatimu. Ingat, kontrol atas dirimu adalah yang paling utama. Dengan stoikisme, kita belajar untuk tetap tenang dan menjaga integritas diri, bahkan saat menghadapi pertanyaan yang bisa membuat kita merasa terpojok. Apa pertanyaan paling ajaib yang pernah kamu terima saat Lebaran? Tulis di kolom komentar. Mari kita cari jawabannya bersama dengan pendekatan stoik. Jangan lupa juga untuk subscribe, agar mentalmu tetap kuat dan selalu siap menghadapi segala tantangan hidup. Kendalikan diri, tenangkan hati. Halo semua, jika kamu sampai pada bagian ini, berarti kamu sudah menonton video saya sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih, dan kalau kamu merasa isi dari video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman kamu. Sampai jumpa lagi.